belajar bahasa Arab sesuai dengan jadwal agar nanti jam 6 sudah bisa selesai. Kalaupun lebih tidak terlalu lama. Dikarenakan ini masih hari Jumat, tentunya kita mempunyai kesibukan, aktivitas yang berbeda-beda. Mungkin ada yang setiap hari Jumat olahraga, ada yang masih kegiatan sesuai dengan profesi kita masing-masing. Kita bisa langsung saja. Yang tertinggal nanti mudah-mudahan tidak mengalami kendala ketika besok kita sudah mulai belajar. Khususnya yang sama sekali belum pernah belajar bahasa Arab. Apakah itu di Arabic Club ataupun di tempat yang lain. Mudah-mudahan karena ini masih pagi, tidak ada kendala sinyal, teman-teman sekalian. Untuk Pak Fadlan, belum aktif ya. Voice-nya dari mana Pak Fadlan ini? Saya belum hafal ya. Ada yang dari Surabaya, tentunya sholat subuh sudah selesai. Bagi yang Muslim, harapannya sudah selesai semua menunaikan sholat subuh. Di Bandar Lampung kurang lebih 10 menit yang lalu sudah selesai. Kalau tidak salah hari ini ada juga dari Muara Bungo, Jambi. Biasanya lebih dari jam 5 kalau nggak salah di sana. Baik, kita bisa langsung tampilkan karena sudah 10 serta kita. Di slide orientasi bisa ditampilkan. Baik, kita bersama-sama ingin mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa internasional sekaligus bahasa kitab suci Al-Quran bagi umat Islam. Karena yang belajar di Arabic Club ini bukan hanya umat Islam. Kami ucapkan ahlan wa sahlan di Arabic Club. Arabic Club ini apa? Arabic Club ini komunitas kita, yaitu pecinta bahasa Arab. Atau teman-teman yang sedang belajar maupun mengajar, bahkan ada juga yang ikut syiar. Kemudian Arabic Center ini adalah lembaga yang kita buat sejak tahun 2011 lalu. Arabic Club kita dirikan sejak tahun 2002 di Yogyakarta, kemudian 2005 di Bandar Lampung, dan 2011 kita bentuk lembaganya yaitu Arabic Center, yang saat ini sudah ada lembaga lain juga yang terafiliasi, terkoneksi dengan kita di Jakarta, dan insya Allah juga di Muara Bungo Jambi, di Semarang, dan nantinya di beberapa kota yang lain. Kita lanjutkan slide berikutnya, yaitu bahasa Arab. Apa itu bahasa Arab menurut Anda? Ada yang berbeda mungkin ya dari tampilan slide ini? Silahkan. Boleh ikut partisipasi. Bahasa dunia akhirat. Baik, bahasa dunia dan akhirat. Ini bagi yang beriman ya, bagi yang percaya, nanti ada akhirat, itu bahasa ini akan digunakan. Yang lain ada?
Baik, secara umum kita mengerti bahwa bahasa itu adalah rangkaian kata dan kalimat untuk berkomunikasi. Kemudian Arab bisa kita artikan sebuah wilayah atau area dengan kumpulan penduduk dan warga yang ada di dalamnya. Di sini kita bisa definisikan bahasa yang dipilih oleh Tuhan, khususnya bagi kita orang yang beriman, umat Islam, mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memilih bahasa Arab sebagai bahasa kitab suci kita semua, yaitu Al-Qur'an. Yaitu untuk menyampaikan pesan yang ada dalam kitab suci Al-Qur'an. Kemudian khususnya diperuntukkan bagi umat Islam dan orang-orang beriman, dan umumnya bagi manusia dan seluruh alam atau ciptaan Tuhan. Nah, bagi kita yang Muslim, pasti sudah sering mendengar atau membaca atau melafazkan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuha, nanti ketika kita sudah mengerti bahasa Arab, maka kita bisa memaknai setiap kalimat, bahkan huruf, bahkan kata hingga huruf. Ya ayyuha itu adalah harfun nida, nanti ada kelompok ya, jenis-jenis kata, yaitu kata panggilan. Alladzina, seperti alladzi, allati itu kita sering mendengar, itu adalah isim mausul, yaitu kata sambung. Amanu, orang-orang yang beriman. Jadi memang ini diperuntukkan khususnya bagi umat Islam dan orang yang beriman. Terus umumnya kenapa untuk seluruh alam atau manusia? Bahkan juga untuk ciptaan Tuhan. Kita sering mendengar juga, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Nah, di dalam ayat-ayat pada surat-surat Al-Quran, itu sering sekali Allah memberikan perumpamaan, bukan hanya untuk manusia, tapi juga alam semesta. Misalnya benda-benda alam yang kita ketahui seperti matahari, kita pernah mendengar wasyamsi. Nah, baru dua kata saja ini bisa kita mengetahui wa itu apa, wa itu. Kalau ditanya kadang mungkin jawabannya dan gitu ya. Kemudian ada asyams, itu matahari. Nah, ketika dia mempunyai tanda, salah satunya adalah kasroh, wasyamsi, maka wa itu artinya demi, atau sumpahnya Allah. Nah, disinilah nanti kita sudah belajar bahasa Arab, khususnya kita umat Islam, kita akan mengerti ayat-ayat yang lebih diprioritaskan Allah Subhanahu wa taala untuk kita memperhatikan. Bukan berarti yang lain tidak diperhatikan, tapi ada beberapa ayat yang seharusnya lebih diprioritaskan untuk kita segera mengerti. Misalnya tadi ketika diawali dengan wa, itu adalah demi, sumpah, berarti ada sesuatu yang urgent. Kemudian ada juga misalnya kita sering mendengar alif lam mim, alif lam ro, dan seterusnya ya. Ketika kita memang sampai saat ini mungkin belum bisa menerjemahkan atau memaknai dari fawatihus suwar ya, pembuka-pembuka surat yang dikhususkan Allah tersebut, maka setidaknya kita berusaha mengerti setelahnya. Sebagai contoh, tadi surat Al-Baqarah, alif lam mim ya. Ini kan banyak sekali ya tafsirnya yang disimpulkan bahwa kita manusia
tidak bisa mengerti atau sulit atau mungkin banyak salahnya ketika kita menerjemahkan ayat tersebut. Nah, setidaknya ayat-ayat berikutnya yang tidak jauh dari itu, kita harusnya berupaya untuk mengerti. Sebagai contoh, dzalika alkitabu la roiba fihi hudan li al-muttaqin. Jadi nanti kita sudah bisa belajar bahasa Arab 3 bulan sampai 6 bulan khususnya yang reguler, itu sudah bisa memaknai per kata. Baik. Kemudian melalui perantara malaikat dan utusan atau rasul atau nabinya. Nah, ini juga ada buktinya semua di dalam surat Yusuf ayat 1 sampai 2 itu juga sangat penting ya, karena diawali juga dengan khawatir suar tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Itu adalah ayat yang ada dalam kitab yang nyata. Kata Allah, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum taqilun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu dengan bahasa Arab agar kalian taqilun. Taqilun itu kalau di pecah-pecah hurufnya atau dipisah-pisah itu terdiri dari ta, ain, qaf, lam. Nah, itu cara memaknai kita ketika ta ini sebenarnya fungsinya adalah untuk dhamir atau kata ganti nama ya, pengganti anta atau antum, kalian atau kamu. Nah, ada aklun itu adalah akal. Jadi tastakmil aklan menggunakan akal. Jadi Allah memilih bahasa Arab untuk dijadikan bahasa dalam kitab sucinya itu dalam rangka agar kita sebagai manusia itu menggunakan akalnya. Jadi fungsinya memang manfaatnya adalah untuk mengasah akal kita. Bahasa Arab itu nanti ke sana. Masih banyak nanti penjelasan para ulama ya, tapi tidak dalam saat ini. Kenapa kok Al-Quran itu bisa dikatakan membuat seseorang menjadi lebih cerdas. Harapannya intelektual sekaligus emosional dan spiritualnya. Di surat Zukhruf pun juga demikian, diawali dengan ha mim wal kitabil mubin. Nah, itu kan bunyinya i lagi wal wa, berarti artinya demi. Sumpahnya Allah lagi. Jadi sesuatu yang urgent. Demi kitab yang nyata. Demi Al-Qur'an yang nyata. Jadi Allah sudah bersumpah ini nyata ini. Tapi kita belum mampu menyaksikan atau melihatnya bahwa itu sesuatu yang di depan kita ini sesuatu yang benar-benar nyata semua isinya ya, belum mampu secara keseluruhan. Nah, dengan bahasa Arab ini perlahan-lahan kita akan berusaha mampu mengerti artinya, rahasia-rahasia di dalamnya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk pada kita. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kalau tadi yang zalnahu menurunkannya, kalau ini ja'alnahu yaitu menjadikannya. Nah, jadi untuk memantapkan lagi bukan hanya menjadikan tapi juga menurunkannya dengan bahasa Arab. Bahkan Nabi kita untuk umat Islam ini juga dilahirkan di negara Arab, Saudi Arabia ya. Sehingga penyampaiannya saat itu juga menggunakan bahasa Arab. Memberikan contoh-contohnya dalam hadisnya, sunnahnya itu menggunakan bahasa Arab. Meskipun akhirnya dikembangkan para sahabat juga mungkin masih pakai bahasa Arab. Kemudian para tabi'in ini sudah berkembang, termasuk Imam Syafi'i, itu beliau sampai mempelajari bahasa Arab juga, tapi bukan bahasa Arab fusha atau fasih Al-Quran, tapi bahasa Arab daerah-daerah yang sudah lebih variasi, lahjatnya dan seterusnya. Sehingga termasuk mungkin di Indonesia, kalau kita melihat para da'i, para wali itu juga mempelajari bahasa Jawa, dan juga mungkin yang ke daratan Cina, mempelajari bahasa Cina, ke
Amerika, ke Inggris, dan seterusnya, perluasan atau pengembangan penyebaran bahasa Arab akhirnya bervariasi. Sehingga sekarang kita kenal ada bahasa amiyah. Maksudnya apa itu bahasa amiyah itu? Bahasa umum. Umum itu kebanyakan orang. Padahal kalau kita perhatikan lagi, bahasa amiyah itu juga bisa disebut bahasa sukiyah ya. Sukiyah istilahnya ini istilah kebanyakan orang juga mengatakan bahasa pasaran. Padahal itu belum tentu sesuai dengan Al-Quran. Ketika kita mempelajari bahasa Fusha, itu adalah bahasa resmi yang memang nanti akan ada manfaatnya secara tidak langsung dan langsung ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua ini bahasa internasional. Kalau yang tadi bahasa yang dipilih Tuhan atau Allah sebagai bahasa vertikal, yang kedua bahasa horizontal atau bahasa internasional. Dibuktikan dengan, ini saya cuplik satu saja ya, dari rilis berita Republika, tanggal 20 Desember 2012, masih banyak sekali kalau kita cari di internet ya, tentang pengakuan negara-negara dunia, warga atau penduduk berbagai negara mengakui bahwa bahasa Arab ini internasional. Kemudian yang ketiga, bahasa yang digunakan warga negara Arab Saudi. Nah ini dalam artian secara pendekatan budaya. Kita bukan menuju ke sana nanti ya. Ini ada jurusannya juga ketika kita kuliah ya di sebuah universitas perguruan tinggi, maka ketika kita ingin mempelajari sebuah budaya Arab atau budaya negara manapun itu masuk ke dalam jurusan sastra. Nah, kita di bahasanya saja, fokus di bahasanya saja. Boleh dilihat berikutnya, slide berikutnya, sambil kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan, silakan. Saya sambil minum ya. Silakan yang lain sambil santai saja. Baik, saya teruskan sebelum nanti kita lanjutkan praktek ya, diskusi juga, interaksi. Apa manfaat bahasa Arab? Ini hanya bagian kecil saja, bagian sedikit yang kita mungkin bisa rangkum. Untuk umat Islam, lebih mudah mengerti arti pesan Tuhan dalam Al-Quran. Tadi sudah disebutkan sebagai bahasa kitab suci. Lebih merasakan komunikasi interaksi saat ibadah sholat. Nah, ini yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, evaluasi untuk kita semua ya. Ada salah satu peserta Arabic Club juga yang beliau pejabat ya waktu itu, bertanya-tanya pada dirinya sendiri dan pada kita semua umat Islam. Kita ini sudah mengerjakan sholat sejak tahun berapa? Sejak umur berapa? Sampai dengan saat ini kalau kita hitung, sudah berapa tahun? Nah, dikalikan jumlah sholat. Kalau sholat fardu saja sehari 5 kali, itu isinya berapa rokaat? 17 rokaat. Belum sholat sunnah ini ya. Nah, itu pengulangannya begitu banyak dan sudah begitu lama. Nah, dari sekian banyak yang kita dengar, kita ucapkan, kita baca itu berapa persen makna yang bisa kita tangkap? Itu menjadi pertanyaan buat kita semua. Sedangkan kita mengerti bahwa itu adalah pesan Tuhan atau motivasi, inspirasi, berita, cerita masa lalu, masa kini, bahkan mungkin masa yang akan datang. Apa yang akan terjadi tentang diri kita, dunia, dan seterusnya. Nah, ini menjadi pertanyaan buat kita. Bahkan nanti di dalam sebuah ayat juga ada sesuatu ayat yang menyampaikan tentang pentingnya kita untuk mengerti makna dalam sholat. Kemudian kita akan lebih baik atau benar dalam penggunaan bahasa ketika kita zikir. Umat Islam diperintahkan untuk selalu berzikir, yaitu mengingat. Bahkan ketika kita belajar Al-Quran atau membaca Al-Quran itu perintahnya adalah untuk menjadi pengingat. Nanti ada di surat Al-Qamar ayat 22 itu. Tentunya berusaha mengingat, ya tahu artinya. Yang kita dengarkan, kita ucapkan, mulai dari
a'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, dan seterusnya. Sampai dengan doa-doa yang kita harapkan. Selama ini kita sering sekali berdoa, mengulang-ulang juga, yang rata-rata lebih banyak kita gunakan bahasa Arab, atau yang dicontohkan dalam Al-Quran, mungkin juga dalam hadis. Itu lebih mendominasi tentunya, meskipun kita belum mengerti maknanya. Nah ini kan sayang ya, sudah terlewatkan berapa puluh atau berapa ratus doa yang kita tidak mengerti makna. Kemudian lebih aman, nyaman, dan berkesan saat berkunjung ke Tanah Suci. Nah ini bagi yang sudah merasakan, pernah berangkat umroh atau haji, bagaimana dulu rasanya. Nah ketika dulu belum bisa bahasa Arab, nanti setelah kita belajar ini, menyelesaikan 3-6 bulan, berangkat lagi. Bedanya apa rasanya? Sensasinya seperti apa? Kalau yang saya rasakan, ketika saya berangkat ke sana, yang saya rasakan justru saya pulang. Seperti di tempat sendiri. Ketika dulu berangkat pertama kali saja, 40 hari itu rasanya tahun 2006 ya, itu rasanya seperti 4 hari. Kok cepat sekali gitu ya. Nah ini, jadi lebih aman, nyaman, dan berkesan. Memang banyak sekali ayat yang menyampaikan wa ilaihin nusyur, wa ilaihil masir. Akan kembali kepadanya, kembali kepada Allah. Dan yang manggil ke sana itu siapa? Allah. Untuk simbol. Simbol bahwa Allah cinta dan rindu kepada manusia. Setelah turun dari surga atau turun ke dunia, Nabi Adam ya. Nah itu simbolnya sekian ratus tahun atau sekian ribu tahun melalui Nabi Ibrahim, kita semua sudah dipanggil. Nah nanti mudah-mudahan setelah ini yang sudah pernah berangkat nanti bisa berangkat lagi, sudah lancar bahasa Arab, yang belum berangkat segera dimudahkan untuk berangkat. Apapun hambatan, halangan, dan rintangan ya. Karena Allah manggil kita hanya 3 kali, melalui Nabi Ibrahim, melalui muazin, dan melalui malaikat Israel. Kalau sudah Israel yang manggil, kita nggak bisa lagi menolak atau nggak bisa beralasan ya untuk menunda. Nah sebelum Israel panggil, mari bersama-sama kita niatkan kalau sudah belajar bahasa Arab, nanti prakteknya dengan orang Arab juga. Kemudian lebih yakin dan optimis dalam upaya meraih perbaikan dan kebaikan. Setiap doa, ayat Al-Quran, ataupun hadis itu isinya motivasi-motivasi, inspirasi, perbaikan, dan kebaikan. Nah ketika berulang-ulang, didengar, dan mengerti artinya, harapannya adalah bisa mengendap dalam pikiran kita dan bisa dirasakan ke dalam jiwa. Arahnya ke sana ya. Bagi warga dunia, tadi sudah disampaikan bahwa ini adalah bahasa internasional, lebih mudah berkomunikasi saat berkunjung ke Arab Saudi, tentunya dengan kepentingan apapun ya. Bukan hanya urusan ibadah, lebih luas membangun pergaulan, kegiatan internasional, lebih cepat mendapat akses sumber informasi negara-negara Arab, meningkatkan profesionalisme pada kegiatan internasional. Alhamdulillah, di Arabic Club ini kita semua belajar isinya adalah multiprofesi. Jadi bukan isinya pelajar saja, mahasiswa saja, guru saja, dosen saja, tapi ada juga dokter, insinyur, jaksa, pengacara. Nah, jadi sudah banyak yang mengakui bahwa bahasa Arab ini sangat penting. Bahkan di negara-negara maju sudah dikurikulumkan ya. Termasuk Amerika, Jerman, Prancis. Saya ketemu jamaah haji yang tahun 2010 ya. Itu berkomunikasi dengan mereka, ternyata mereka itu ada himbauan anjuran untuk warganya muslim yang mau haji atau umroh untuk mempelajari dulu bahasa Arab. Nah, kita yang umat Islam terbesar di Indonesia justru malah sebenarnya lebih banyak mungkin ya yang sudah bisa bahasa Arab, tidak ada arahan ke sana atau belum ada mungkin ya. Secara resmi ya. Lebih bergengsi dan percaya diri dalam hubungan internasional. Kalau bahasa anak-anak sekarang milenial sebenarnya ini lebih dikatakan mereka lebih gaul ya. Kenapa kok malah lebih gaul gitu ya. Jadi kalau bahasa Inggris sudah sangat banyak orang yang pintar bahasa Inggris. Kayak di sini ada Miss Isti itu ya. Ada juga siapa Anissa ini sudah ke Kanada juga. Sudah mencoba ya. Nah, tapi mungkin belum mencoba ketika dulu sempat ke Kanada, ke Korea.
ke Singapura, dan lain sebagainya, kita gunakan bahasa Arab di sana. Nah, kalau saya sudah pernah mencoba ya, bagaimana menggunakan bahasa Arab ketika kita tidak ke Arab Saudi. Ternyata justru orang sana bisa juga gitu ya. Jadi bermanfaat lah ketika kita mau keliling dunia. Itu ada juga itu ayatnya di surat Al-Muluk ayat 15 nanti ya. Ternyata Allah juga memerintahkan kita itu, selama ini kan kita taunya sholat, zikir, doa, kemudian sedekah ya. Ternyata jalan-jalan itu perintah juga, traveling, bahkan keliling dunia, bukan keliling kota ya, keliling dunia. Itu di surat Al-Muluk ayat 15 nanti diperhatikan. Itu pentingnya bahasa Arab sebagai bahasa internasional, yaitu famshu fi manakibiha, maka berjalanlah kalian di segala penjurunya. Ini kalau nggak salah sini ada Mas Febri, ini Bekasi ya. Nah ini juga sudah lumayan keliling dunia juga ini. Ada alumni kita juga Mas Tias Ihsan ya, yang di Jeddah, Arab Saudi, jurusan biologi marin, menyelesaikan S2, S3 di sana. Waktu S2 saja penelitian lebih dari 20 negara, 22 negara ya waktu itu. Nah, waktu S3 informasinya sudah 40 negara dia kunjungi. Nah, ini ternyata bahasa Arab itu sangat bermanfaat ya ketika kita pengen keliling dunia. Ini perintah. Jadi kalau nggak kita kerjakan, perintah apa itu namanya? Wajib kan ya? Kalau nggak kerjakan, berdosa. Jadi yang belum jalan-jalan, fi manakibiha, di segala penjurunya, dipersiapkan mulai sekarang ya dengan mempelajari bahasa Arab. Baik, sampai di sini silahkan. Ada yang pengen menambahkan atau bertanya? Masih ada beberapa. Ya, silakan. Terkait dengan bahasa Arab yang sebagai bahasa internasional, kan kemarin pernah disampaikan juga bahwa bahasa Arab kan digunakan lebih dari 20 negara. Tapi kan tadi yang disampaikan Ustaz tadi kan ada bahasa Amiyah juga ya, Tat. Artinya bahasa yang 20 negara atau bahasa internasional itu kan bahasa Fusha yang ada standarnya gitu kan ya, Tat. Maksudnya misalkan ada kemungkinan nggak, misalkan di bahasa Arab kita sudah ngerti, tapi ada di negara mana yang dia nggak ngerti karena mungkin mereka lebih dominan di bahasa Amiyahnya gitu. Ya, baik. Jadi yang kita sudah rasakan dan buktikan, sebagai contoh ya, di Arab Saudi saja itu bisa terbagi dua. Jadi ketika kita umroh itu ada dominasi dua bahasa Amiyah, yaitu Amiyah Mesir sama Amiyah Saudi sendiri ya. Jadi mereka membentuk atau terbentuklah dengan logat sesuai dengan kesenangan mereka, kesukaan mereka. Sehingga itu yang berkembang gitu ya. Jadi dua, itu baru ketika kita umroh ya, dominasinya ya. Itu padahal bukan hanya itu, masih banyak. Nah, dan sebenarnya karena itu mayoritas saja dikatakan Amiyah. Kemudian ketika dikatakan Sukiyah pasaran itu karena memang di pasar-pasar dipakai itu ya. Artinya salah satunya itu ya. Yang kedua memang lebih sering ditemukan. Dan itu adalah di kalangan non-pendidikan. Artinya pendidikan menengah ke bawah itu didominasi penggunaannya bahasa Amiyah Sukiyah. Artinya lebih banyak daripada yang bahasa Fusha. Ketika saya di Mekah, maka lebih banyak mereka yang menggunakan bahasa Amiyah. Tapi ketika saya di Madinah, nanti bisa kita buktikan ya bersama, ketika ke sana, itu lebih banyak yang menggunakan bahasa Fusha. Nah, lalu bagaimana kita? Mana yang kita prioritaskan mau pelajari? Nah, yang saya rasakan sesuai dulu pesan guru saya, kalau kita mau dapat ruhnya Al-Quran, ya belajarlah bahasa Fusha. Ternyata saya tidak pernah belajar bahasa Amiyah, saya bisa adaptasi dengan mereka. Ketika pertama kali datang ke sana tahun 2006, saya bingung mendengar kalimat-kalimat mereka yang rata-rata disingkat. Sebagai contoh, mau kemana itu ila aina kan jadi ilen. Min aina jadi minin gitu ya. Ayusyai itu ada apa? Ayusyai'in. Kalau kita ayusyai'in itu masih bisa dicari per kata maknanya dan bermanfaat untuk Al-Qur'an. Tapi mereka bilang es. Nah, kalau es kan bingung juga. Ini sopir bus bilang es gitu. Nah, itu sebagai contoh kan.
Saya nanya ke anak kecil ketika dia murojaah hafalan Al-Quran di Masjidil Haram. Kamu umroh ya akhi, berapa umurmu? Dia bilang, salatas. Nah, saya belum pernah mempelajari itu, salatas itu kan. Tapi ketika saya ingat, saya belajar bahasa Fusha, pertanyaan saya kan pasti angka kan. Nah, itu tidak jauh-jauh dari yang kita pelajari, salah satu asyar, disingkat aja sama mereka, salatas. Itu ketika di Mekah ya, rata-rata seperti itu. Terus, Mada takmal, kamu lagi ngapain? Ahfazul Quran. Kam juz'an hafita, berapa juz yang kamu hafalkan? Kata dia, khomsatas. Nah, tadi salatas saya sudah tahu 13, khomsatas kira-kira apa? 15 Khomsah Ustaz. artinya 15 ya. Nah, itu. Nah, jadi ketika kita sudah belajar bahasa Fusha, nanti tidak begitu sulit adaptasi bahasa Amiyah. Tapi sebaliknya, orang Arab sendiri belum tentu bisa bahasa Fusha. Nah, artinya kelebihan ya, kesempatan buat kita siapapun dari negara manapun bisa lebih unggul daripada mereka. Gitu. Ya. Nah, tapi beda nanti ketika di Madinah, mayoritas 80% bahkan mungkin lebih bahasa mereka adalah bahasa Fusha. Karena mereka lebih banyak yang berpendidikan lah di sana itu ya. Dan mungkin memang karena areanya, situasinya mendukung, lingkungannya sudah, peradabannya sudah dari dulu ya, kita tahu ya, nama Madinah saja artinya kan kota. Kalau Mekah itu Umul Qura itu. Apa Umul Qura itu? Ibunya desa atau ibunya kampung atau pusat kampung ya. Artinya malah justru Mekah ini desa gitu ya. Nah, kalau sekarang ada Korea ya, tahu ya. Sekarang kan banyak anak-anak milenial ini, kita juga mungkin sudah pinter ini bahasa Korea ada. Itu kan Korea itu kan. Nah, sebenarnya justru desa gitu. Nah, itu. Jadi bahasa Fusha menurut saya lebih penting untuk dipelajari khususnya bagi kita umat Islam. Bahkan nanti ketika forum-forum resmi di kampus, di kantor-kantor di sana, ketika saya gunakan bahasa Fusha itu sangat berbeda sekali mereka menerima kita. Bahkan lebih menghormati kita daripada teman-teman kita yang sudah tinggal di sana lama. Karena teman-teman kita yang di sana lama, apakah itu mutawif, handling, itu mereka pakainya juga bahasa Amiyah. Mereka berkomunikasi dengan manajemen hotel, airport, maskapai ya, itu pakai bahasa Amiyah sehingga kadang-kadang mohon maaf responnya penduduk sana, warga sana ketika berkomunikasi dengan saudara-saudara kita yang sudah lama di sana itu justru biasa-biasa saja. Tapi ketika kita menggunakan bahasa Fusha, mereka sangat hati-hati, sangat menghormati, sangat segan dan urusan-urusan kita lebih banyak dimudahkan. Saya kira sementara gitu gambarannya ya. Ini Pak Habib ya? Siap, Ustaz. Baik. Kita lanjutkan ya. Ada yang lain? Baik, kita lanjutkan. Masih ada waktu sedikit. Slide berikutnya. Mengapa milih Arabic Club ini? Yang pertama mungkin jawabannya karena belum ada tempat lain ini, belum ketemu tempat belajar bahasa Arab atau belum ada yang nawarin ya. Belum ada lembaga lain. Sebenarnya sekarang alhamdulillah sudah lumayan muncul ya lembaga-lembaga, yayasan-yayasan yang mulai tampil di permukaan. Nah, kalau dulu sebenarnya eranya bahasa Arab ini kan sudah banyak digunakan penduduk Indonesia melalui pedagang-pedagang. Termasuk dulu ada sekumpulan organisasi perdagangan ya, itu menggunakan komunikasi bahasa Arab. Bahkan kita bisa lihat beberapa daerah, beberapa kota di Indonesia masih menggunakan simbol-simbol tulisan Arab. Bahkan tahun 1942 itu terakhir ada mata uang Indonesia yang masih menggunakan angka tulisan Arab itu masih ada. Nah, inilah yang kita sayangkan ya di Indonesia, mayoritas umat Islam justru bahasa Arab terpinggirkan. Sehingga dulu seolah-olah dikhususkan kalau mau belajar bahasa Arab ke pesantren saja. Nah, itu kan artinya sebenarnya eksklusif. Bahkan dulu dikatakan masih buta huruf ketika masyarakat Indonesia
belum tahu huruf Latin. Nah, ini kita bisa belajar sejarah dulu ya. Jadi dulu dikatakan masih buta huruf kalau belum bisa baca-baca atau nulis tulisan Latin ini. Meskipun pinter bahasa Arab gitu ya. Nah, sehingga akhirnya bahasa Arab kalau mau belajar cukup di pesantren-pesantren saja. Kemudian berkembang lagi karena penduduk Indonesia semakin banyak yang sudah mau belajar, mau sekolah, cukup di madrasah saja. Artinya di sekolah-sekolah umum tidak menjadi materi atau mata pelajaran yang diprioritaskan. Dan lebih ironinya saat ini mungkin bisa diperhatikan. 3-4 tahun yang lalu saya keliling beberapa kota, mengunjungi pesantren, itu sudah mulai minimalis ya penggunaan bahasa Arabnya. Artinya jangankan santrinya, ternyata gurunya saja juga sudah tidak bangga dan tidak bisa menjawab 10-20 kalimat. Nah, ini kan disayangkan ya. Dulu pesantren yang dijadikan ikon saat kita mungkin lahir, kalau mau pinter bahasa Arab, pinter agama ya ke pesantren gitu kan. Ternyata sekarang bisa dicek alumni-alumni pesantren ya. Nah, di Arabik alhamdulillah terobosan baru dengan metode pendekatan yang baru. Asal kita mau aktif, kreatif, inovatif, interaktif, nanti diarahkan ke sana ya. Bahkan bergaransi ya. Nah, yang bergaransi ini ya sesuai dengan tip dan triknya nanti. Insya Allah tidak monoton, bisa belajar sambilan. Karena sekarang sulit, kita sudah punya kegiatan, kesibukan, sudah mulai mengerti pentingnya bahasa Arab, tapi nggak mungkin kita masuk pesantren atau masuk sekolah ya. Nah, ini bisa jadi sambilan. Tapi jangan sampai sambilan terus kita remehkan ya. Nanti kita hanya buang waktu. Jadi harus fokus serius. Meskipun hanya sejam 2 jam dalam sepekan ya. Terus mau kita praktekkan. Lebih efisien biaya, waktu. Silahkan nanti dicek ya. Dibanding kita harus sekolah atau kuliah jurusan itu. Kemudian belajar lebih praktis, dinamis, selalu update metode pembelajaran tahunan, hasil belajar informal bisa setara dengan formal. Kenapa demikian? Saya tahun 2002 sudah dikondisikan demikian sama trainer saya, sama guru saya. Dibandingkan saya dengan teman-teman di UGM, sastra Arab. Bandingkan dengan teman-teman UIN waktu itu ya. Bahkan kita diajak praktek ke beberapa pesantren juga. Alhamdulillah bisa mengimbangi lah yang kita hanya belajar 3-6 bulan ya. Nah, ini bisa setara. Nanti kalau bisa selesai level 1 itu ya SD lah. Lumayan kan? Level 2 SMP, level 3 SMA, level 4 berarti kita sudah kuliah bahasa Arab. Nah, tinggal nanti pengembangannya masing-masing. Kemudian juga pesertanya dari berbagai kalangan multiprofesi. Artinya memang sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Bisa diimplementasikan sesuai bidang masing-masing. Kemudian alumninya alhamdulillah sudah tersebar di beberapa kota dari Aceh. Sekarang karena ini online, kemarin percobaan di Ramadan itu sudah sampai Maluku, bahkan ada mudah-mudahan Papua ya, meskipun bukan kelas interaktif. Jadi kita kelasnya memang ada bermacam-macam ya. Kalau memang kelasnya ini kita hanya intip mencoba-coba saja ya kita kasih kelas umum saja. Tapi bagi yang mau serius, ya ada kelas khusus. Kalau kelas kolektif itu di atas 20 orang. Itu bisa hanya berapa persen yang berhasil. Kemudian ada kelas massal ya, kelas massal di atas 20, kelas kolektif itu 11-20 orang. Kemudian semakin sedikit jumlahnya berarti mereka memang kelas-kelas yang memang pengen cepat bisa. Nah ini, jadi trainernya dari, oh ya, alumninya alhamdulillah sudah di Mesir ada ya, di Arab Saudi sendiri juga ada, bahkan juga di beberapa negara lain ada. Dan juga kita semua ini lebih didominasi praktisi, meskipun ada juga yang akademisi, yang support kita ya, S2, S3 Bahasa Arab, meskipun bukan sebagai trainer formal atau trainer tetap, tapi pembina kita juga Master Arabik dari Sudan dulu ya, yang ikut membimbing saya juga. Nah ini boleh belajar sambil santai, hanya 3-9 bulan, insya Allah bisa lancar, asal fokus dan serius.
Jadi yang sekarang ini jangan kita coba-coba lagi ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini saya sampaikan slide berikutnya sudah hampir selesai. Nanti praktek sebentar saja. Jenis kelas dan tingkatan belajar, biar kita tergambar ya. Jadi ada kelas massal. Kelas massal itu bisa sampai 50-100 orang yang kita kerjakan selama ini, offline ya, apalagi online. Nah, cuman hasilnya ya persentasenya paling sedikit. Kecuali yang mereka memang benar-benar serius, memperhatikan. Nah, kemudian ada kelas kolektif ini 11-20 orang. Ini pun offline-nya belum bisa kita kerjakan ya di Lampung, karena masih situasi pandemi. Nah, sekarang baru mau mencoba melanjutkan kelas reguler 5-10 orang, kemudian kelas privat 2-4 orang. Nah, ini kenapa kok 2 orang? Kalau 1 orang bagaimana? Boleh, sebenarnya boleh. Asal bayar sendiri 1 ya. Yang kedua, kita sarankan sebenarnya sama-sama bayarnya, ya lebih baik 2 orang. Karena bisa ditanggung berdua. Kalau 4 ya ditanggung berempat. Untuk model privat ya, bukan seperti yang lain. Nah, ini kenapa disarankan 2 orang minimal? Karena itu kita sarankan yang sering ketemu sama kita lah. Misalnya di rumah. Jadi biar langsung praktek aja di rumah itu. Sudah punya teman yang sama-sama paham lah nanti kan. Itu kita sarankan memang 2 orang. Kecuali kelas tahsin ya, ada yang mengaji itu sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau bahasa Arab, ini sebaiknya 2 orang minimal ya. Jadi punya kawan. Jadi kita punya partner. Kalau bisa teman kantor tuh diajak belajar juga. Sama seperti kita. Atau teman di rumah, keluarga, tetangga, yang sering ketemu lah. Nah, level 1 itu gambarannya seperti apa? Mengenal, memfamiliarkan, dan merangkai huruf menjadi kata, sekaligus berupaya mengerti artinya. Jadi kita ini dari yang terkecil saja, itu jangan disia-siakan. Kadang-kadang masuk belajar bahasa langsung diajarkan kaidah. Nah, untuk apa? Huruf saja belum kenal gitu loh. Yang diatur apanya gitu kan? Kaidah kan aturan bahasanya ya, kaidahnya ya. Nah, jadi kita kenali dulu huruf, jangan-jangan belum kenal ini huruf-huruf Arab ini. Ada berapa huruf Arab aja masih belum tahu ya, untuk menyebutkan juga lupa ingat gitu ya. Nah, kemudian level 2 itu sudah meningkat. Mengenal, memfamiliarkan, dan merangkai kata menjadi kalimat. Juga sekaligus berupaya tahu artinya. Jadi kalau sudah level 2 ini sebenarnya sudah lumayan. Asal kita nilainya di atas 75 kemarin disampaikan ya. Itu sudah bagus itu. Bisa selesai level 2. Artinya sudah bisa buat kalimat. Kalimat kan hanya 2. Nominal sama verbal. Kalau sudah paham modelnya bagaimana cara membuatnya, kita punya modal 2 kata, itu sudah selesai itu level 2. Artinya nggak usah berpanjang-panjang, nggak usah berlama-lama belajar bahasa Arab. Mungkin kita pernah belajar bahasa Inggris ya, level 1 A, B, C, D, level 2 A, B, C, D. Nah, terlalu panjang. Nah, ini sebenarnya kita berikan shortcut-nya, poin-poinnya, kemudian sudah mengerti, paham, langsung bisa dipraktekkan, bisa mengembangkan sendiri nanti. Kalau sudah selesai minimal level 2 itu sudah bisa mengembangkan sendiri. Level 3 mengenal, memfamiliarkan, dan merangkai kalimat menjadi paragraf, sekaligus berupaya mengerti artinya. Ini sudah buat tema-tema beberapa rangkaian kalimat ya. Bahkan di level 4 nanti bisa merangkai paragraf menjadi sebuah berita dan cerita. Sama seperti Al-Quran. Itu isinya adalah berita dan cerita. Sehingga juga bisa diimplementasikan aktif dalam conversation atau muhadasah ataupun translation tarjamah. Vertikal, horizontal ini maksudnya kalau vertikal tadi ya, kita yang umat Islam, kita kan berkomunikasi dengan Tuhan kita, dengan Allah Subhanahu wa taala. Horizontal ya bahasa internasional dengan orang lain. Silakan ada pertanyaan sampai sini? Tinggal 1 lagi. Slide-nya baru kita praktek. Bismillah. Tanya Pak Ustadz. Assalamualaikum. Ya. Kenapa banyak orang atau siapapun santri atau sekolah madrasah pesantren hanya belajar bahasa Arab dari udah 6 tahun, 9 tahun, tapi kok hasilnya kurang? Itu kira-kira kenapa Pak Ustadz? Ini Mas Febri Bekasi ya. Ya, nanti langsung dibuka slide berikutnya ini. Ya. Jawabannya ada di sini. Slide berikutnya.
Ya, ini yang membuat kita selama ini gagal atau belum optimal ya. Jadi masuk pesantren itu ada beberapa pilihan ya. Pesantren mungkin di situ nggak tanggung-tanggung ya. Ada yang alumni Mesir, S1, S2, S3 itu ya. Bahkan saya diminta ngisi kemarin simulasi metode. Isinya juga ada S2 bahasa Arab gitu loh. Nah, ketika kita training guru-guru bahasa Arab ini, mereka baru ngeh juga, oh iya juga ya. Selama ini sudah punya senjatanya tapi nggak tahu cara makainya. Nah, jadi bisa karena metodenya, polanya. Kalau kita perhatikan selama ini saya pernah diminta mengunjungi salah satu kepala Kementerian Agama ya untuk diskusi. Kemudian dipanggil kepala-kepala madrasah itu. Diajak berdialog gitu kan. Kenapa kok nawarin bahasa Arab? Kan sudah ada bahasa Arab di situ. Ya saya tanya balik. Kata beliau, saya kan punya MI, MTS, MA, bahkan ada UIN tuh katanya. Ya Pak, hasilnya gimana Pak rata-rata? Saya spontan begitu saja. Nah, beliau terdiam. Artinya secara kualitas, stressing tujuan berbahasa ini belum ada kemungkinan ya. Yang kedua kembali dari diri sendiri. Atau ketika kita mengarahkan putra-putri kita, anak kita untuk belajar bahasa Arab atau masuk pesantren, orientasinya apa? Nah, itu harus diperjelas. Kamu masuk ke sana, nak, biar nanti pintar bahasa Arab. Bisa berkomunikasi. Berarti dia punya tujuan yang jelas. Kalau kamu pintar bahasa Arab, sebenarnya yang lain-lain akan ngikut. Harapannya begitu ya. Bukan malah sebaliknya. Bahasa Arabnya belakangan. Kan seharusnya justru masuk pesantren itu malah justru nilai unggulnya itu. Tapi kenyataan sekarang yang terjadi tadi, tidak ada feedback antara peserta maupun trainernya. Artinya apa? Belum tentu mereka itu mempunyai motivasi yang sama. Misalnya begini, contoh ini tips cek motivasi dan estimasi hasilnya. Ketika terpaksa atau coba-coba itu gagal itu, atau keberhasilannya kecil lah. Kalaupun berhasil, kadang-kadang malah justru apa ya? Ada mohon maaf ini saya pernah masuk sebuah pesantren itu, dan dia mengatakan kok semangat sekali berbahasa Arab ya. Bahkan ngajak-ngajak santrinya bikin Arabic Club lagi kan. Sudah di pesantren mau bikin Arabic Club. Ya saya tanya juga, saya tanya balik, itu kenapa ada English Club? Bukannya di sini dua bahasa ini bahasa utama yang memang dipakai. Kenapa saya nggak boleh bikin Arabic Club? Saya bilang kayak gitu. Kata dia, kalau saya bahasa Arab ini sudah enak ini. Waduh, saya waktu itu mengatakan dalam hati saya, waduh jangan-jangan saya salah ini. Ya, ternyata memang tidak semua orang berorientasi belajar bahasa Arab itu mendapatkan nikmat. Nah, tapi kalau dia mendapatkan nikmat, dia akan terus continue. Mencari-cari terus, karena tidak ada habisnya. Itu ya, inovasi-inovasi. Kemarin pembukaan kampung bahasa Arab itu Ustadz Rustam itu ya, bertahun-tahun mempelajari bahasa Arab, saking penasarannya. Bukan belum lancar bahasa Arab, beliau sudah ngajar orang-orang Jepang juga. Sekian ratus, 121 kali kalau nggak salah dulu, bolak-balik ke Jepang ngajar bahasa Arab. Nah, yang beliau ajarkan berarti kan jauh lebih hebat ya. Artinya lebih didominasi teman-teman dari non-muslim ya. Untuk apa kepentingannya? Sains teknologi, penelitian. Nah, jadi kembali ke motivasinya. Apakah terpaksa atau karena wajib saja? Ya itu juga bisa itu. Wah, wajib ini di pesantren ini sudah diwajibkan, saya harus pakai. Ya bisa itu. Tapi lambat ya. Lambat apa? Lambat maksudnya lambat untuk mencapai nikmat tadi ya. Untuk berbahasa atau bangga. Kemudian butuh nih. Ini sudah paling bagus ini kalau butuh. Di Arabik alhamdulillah minimal wajib lah itu ya. Terpaksa kayaknya jarang. Meskipun masih ada juga. Terpaksa orang tuanya ini. Jadi agak lama itu belajar. Tapi prosesnya, semua proses. Nah, ketika sudah masuk ke butuh, kita akan dapat kemudahan. Memang ini saya butuhnya untuk apa, untuk apa, untuk apa, itu harus jelas. Kemudian syukur. Nah, kita sudah banyak nikmat. Mohon maaf ya, alhamdulillah yang belajar bahasa Arab dengan kita, waktu itu di Semarang ada tunanetra. Di Lampung juga ada. Dan alhamdulillah beliau bisa kok sesuai 3-6 bulan sudah berangkat ke
tanah suci. Dan bisa praktek, luar biasa ya. Nah itu, ada juga yang usia sudah di atas 76 tahun, jadi tidak ada masalah di sini. Saya umurnya sudah sekian, katanya sudah lambat belajar gitu kan. Ternyata tidak, malah lebih cepat. Kalau rasa ingin tahunya lebih. Nah kita lihat trik-triknya, bukan hanya tips tadi ya. Tipsnya dalam artian motivasi awal yang bisa diperbaiki sih setiap saat. Nah triksnya ini dalam rangka proses. Nah itu harus selalu kita tingkatkan rasa ingin tahu. Nah kalau anak kita, putra-putri kita itu masuk pesantren itu rasa ingin tahunya bertambah, ya itu ciri-cirinya mau berhasil. Tapi kalau tidak pengen tahu, ngelihat pintu ya biasa saja, apa sih pintu gitu kan. Nggak pengen tahu artinya ya. Kemudian lihat mobil, lihat handphone. Tapi bagi mereka yang melihat benda ini nggak bisa tenang kalau belum tahu bahasa Arabnya, ini akan cepat bisa ini, cepat lancar. Nah kalau prakteknya, bagi yang muslim-muslimah ya saat ibadah, itu sebenarnya langsung praktek. Baca Quran, doa, zikir. Kemudian praktek horizontal. Ini yang sering keliru. Nah ini makanya saya sarankan usahakan berurutan ini. Prakteknya sama siapa? Diri sendiri. Tanya sendiri aja, Mas Muk, Ismi Habib. Min aina anta, ana min Lampung. Dan seterusnya. Man robuka itu juga boleh, itu sering dipraktekin sendiri aja, Rabbiullah. Nah ini kan nanti ditanya juga kita kan. Nah kemudian benda mati, ajak bicara meja kita ini. Yang sering ketemu kan meja, gelas, semua diajak bicara. Man anta, ana maktab. Siapa kamu? Saya meja. Bedakan sedikit aja suaranya. Kalau dia jawab beneran ya kita lari lah. Kemudian orang yang belum bisa, ini pas apa ya? Media paling mudah kita cari, kita temukan. Dalam satu keluarga isinya berapa ini Pak Febri ini? Bekasi ini. 6 orang? Baru 6 ya. Nah, yang nggak bisa 7 ya? Yang nggak bisa bahasa Arab berapa? Lebih banyak atau? Nah, itu gampang kita nyari orang yang belum bisa ini mudah. Jadi nggak ada alasan, saya nggak bisa praktek selama ini. Bahkan yang sudah alumni pesantren tadi, bukan pesantren biasa ini ya. Ketika saya tes mau jadi trainer Arabik, 20 kalimat sudah afwan itu. Mas takmal tulu Arabiyah mundu zaman. Saya nggak pakai bahasa Arab sudah lama, kata dia. Nah kok bisa saya malah aneh itu loh. Kalau orang sudah pernah belajar bahasa Arab, kok dia nggak pernah praktek, ini kan aneh. Nah karena dia belum tahu triknya tadi ya. Kemudian teman selevel. Nah, yang kalau sudah meningkat percaya diri kita ya teman selevel ini baru kita ajak bicara. Dulu ketika saya belajar saya begitu, orang yang belum bisa saya ketemu dimanapun saya ajak bicara. Gitu ya. Tapi ya lihat-lihat caranya ya. Ketika sudah kenal baik ya itu bisa lebih santai. Kemudian orang yang lebih pandai. Nah, nanti meningkat ini. Selesai level 2 ya harus kita beranikan diri datang ke pesantren mana atau ke kampus mana yang ada bahasa Arab. Yang keenam, orang Arab asli. Ini standar ukuran kita. Kalau sudah praktek sama mereka, berarti ya kita sudah advance. Tapi prakteknya jangan hanya bertanya ya, maksudnya bisa menjawab juga. Nanti bisa bertanya, balik ditanya gitu. Nah, itu proses nanti ketika kita ke sana, umroh atau haji, latih 5 kalimat, tanya, kemudian dia nanya balik, kita jawab, dan seterusnya adaptasi 1, 2, 3 hari pasti bertambah, meningkat. Semakin banyak interaksinya, bisa menjawabnya, berarti sudah berhasil. Nah, targetkan, bukan hanya praktek, tapi juga targetkan. Pilihannya mana? Kalau privat intensif, ya 3 bulan lah harus sudah lancar. Yang reguler seperti kita 6 bulan. Yang kolektif 9 bulan. Yang massal, nah itu yang mungkin masih coba-coba tadi lah. Sekedar ikut-ikutan. Konsisten dan persisten ya, jadi ada peningkatan, terus sampai selesai. Itu jangan berhenti. Nah, saya kira demikian. Ada pertanyaan sebelum praktek sebentar ya. Ini tadi mulai 5:08 atau 10 kalau nggak salah. Silakan. Ada pertanyaan lagi? Nanya sedikit, Pak. Boleh? Silakan. Kalau di Arabic Club, maksudnya ke arahnya ke arah komunikasi aja atau ke arah baca kitab atau ke arah nulis artikel atau membaca artikel, itu prosesnya mana dulu itu? Komunikasi dulu atau baca sebuah artikel bahasa Arab atau nulis mungkin atau semuanya? Kira-kira step-stepnya gimana? Di level 3 itu.
Jadi level 3 itu dulu pertama kita gabung kelas tarjamah dan muhadasah. Tapi seiring perkembangan kita evaluasi, ternyata tidak bisa dipaksakan. Dari 10 orang, itu bisa yang pengen muhadasah 8, yang suka tarjamah hanya 2. Itu kaitannya dengan maharoh ya, keterampilan hobinya dia itu lebih kemana. Kalau dia muhadasah, percakapan, conversation, jadi ini nanti kembali ke orangnya, kalau mau lebih, tapi setelah level 2 ya, dia lebih senang dengan translation, berarti dia lebih banyak membaca dan menulis, itu activity-nya. Tapi kalau dia lebih senang muhadasah, berarti lebih banyak simaah dan kalam, atau listening dan speaking. Nah, jadi kita ini beda sekali dengan tempat belajar yang lain ya. Jadi orientasi capaiannya tadi sudah bisa dilihat ya. Tidak ada istilah materi-materi di sini belajar apa, nahwu soroh, belajar dan seterusnya, kaidah, belajar balaghah dan seterusnya, tidak ada. Tapi pencapaiannya, orientasinya, misalnya tadi familiar huruf, familiar kata, familiar kalimat, paragraf, sampai berita dan cerita. Bisa merangkai ke sana. Nah, kalau kita suka membuat cerita dengan insya atau tulisan karangan, ya berarti lebih ke tarjamah berarti. Tapi kalau kita lebih suka mendongeng, ngomong, cerita, atau bahkan menyampaikan berita misalnya ya, itu lebih ke conversation atau muhadasah. Jadi tidak membedakan antara orientasi baca kitab. Baca kitab masuknya di tarjamah. Jadi sama aja. Nanti bisa dilihat ketika level 3. Dia lebih orientasinya lebih kemana. Ada 1-2 yang sekaligus dua-duanya itu ada. Ada gitu ya, tapi tidak banyak. Makanya kita tidak langsung tekankan mana peserta ini harus bisa mana enggak. Sesuai kebutuhan dia aja. Ada yang tidak suka muhadasah, ya sudah. Berarti dia kita kuatkan tarjamahnya. Ada yang memang sukanya ngomong terus gitu. Ya udah kita kuatkan muhadasahnya. Dia nggak suka nulis gitu. Nah, kurang lebih demikian. Saya kira udah ya. Waktunya terus berjalan. Itu ada yang mau tanya? Silakan. Ustadz, itu ada rumus kimia di bawah, rumus fisika E sama dengan MC kuadrat. Itu hubungannya apa ya Ustadz? Oh, ini sarjana sains ini kayaknya. Ada rumus ya. Baik, ini saya temukan di seminar-seminar motivasi juga ya. Ternyata bisa kita terapkan juga dalam belajar bahasa Arab. Jadi ketika kita mempelajari fisika itu atau kimia, ada rumus-rumus. Salah satunya EMC kuadrat. Kita semua sudah tahu kan dulu SMP SMA kalau nggak salah ya. Energi ya sama dengan massa kalikan konstanta. Artinya apa? Untuk mencapai kita lancar itu butuh energi. Butuh kekuatan. Nah, itu ya. Berarti kita butuh motivasi yang pertama. Yang kedua konsistensi. Itu artinya continuing sampai selesai. Kalau belum selesai jangan bilang gagal atau nggak bisa, jangan. Jadi harus terus, itu pun dievaluasi terus setiap bulan kan. Kita evaluasi lagi apa ini kelemahannya di mana, kekurangannya seperti apa. Per level, minimal per level kita evaluasi. Nah, kemudian yang 1 bagi 0. Jadi kalau M itu massa itu diidentikan motivasi, C atau konstanta itu konsistensi ya. Jadi kita belajar terus. Kemudian 1 bagi 0. 1 ini maksudnya apa? Kita juga tahu rumus itu ya. Jadi 1 ini kalau kita niatnya memang mencari ilmu, ya kita ingat saja yang punya ilmu ini siapa. Itu Al-Alim, Allah yang Maha Satu. Maka kita nolkan. Kita ini nggak bisa apa-apa loh. Termasuk yang ngajar ini nggak bisa apa-apa. Agar apa? Agar hasilnya tak terhingga. Jadi nanti banyak hal-hal yang bisa kita rasakan, kita dapatkan ternyata tidak kita duga ya, manfaat yang kita pelajari dari bahasa Arab. Saya tidak pernah menduga-duga bisa ini, bisa itu, atau bisa bagaimana. Ternyata jalannya lewat lancar bahasa Arab. Nah itu, bukan ada ya, beberapa teman-teman kita juga yang dulu di Jogja, jurusannya kimia analis. Ada yang dari UGM juga jurusan bermacam-macam ya, ada kedokteran juga. Itu malah masuk pesantren jadi ustazah, itu ada itu. Nah, jadi kalau kita pengen mengajarkan ke depan bahasa Arab itu lebih bagus lagi. Jadi
cukup ingat satu itu yang maha yang kita cari, sedang kita cari. Kalau ilmu ya al-alim, kita kenali. Untuk yang muslim itu asmaul husna gitu. Itu potensi yang diberikan Allah kepada kita. Itu nanti ada ayatnya juga penjelasannya. Kalau kita lagi cari rezeki, ya ingat Ar-Razzaq, Al-Ghani, Al-Mughni yang maha satu. Artinya kita ke sana. Ini khususnya bagi yang sudah mahasiswa mungkin ya minimal ya, sudah lebih paham tentang motivasi, inspirasi. Kemudian kita nolkan kita nggak bisa. Sekarang nol aja, nol. Dulu sampai di Jogja itu pesertanya ada dari sastra Arab, ada yang sudah pintar bahasa Arab. Bahkan ketika masuk ke sini ke Arabik, kita tanya motivasinya untuk apa? Sudah dari ada yang dari pesantren juga waktu itu. Saya justru malah menggantikan ketika trainernya tidak bisa, saya menggantikan. Lah murid saya lebih pintar kan, saya pikirkan. Nah, ketika masuk ke Arabik itu dites motivasi ya. Artinya karena peminatnya banyak, sehingga gara-gara motivasi inspirasi saja belum bisa diterima saat itu gitu. Karena apa? Bisa jadi dia akan mengganggu ketika sudah merasa bisa. Nah, ini mempengaruhi yang lain. Nah, makanya kita nolkan lagi aja nggak apa-apa. Yang sudah pernah belajar nolkan. Yang sudah bisa ngajar segera ngajar, minimal keluarganya. Langsung mulai bulan depan lah, atau paling lambat Ramadan nanti. Tetangganya, teman-temannya kumpulin aja. Rumah kita jadi base camp masing-masing ya, Arabik. Untuk menyalurkan apa yang kita tahu. Itu salah satu strategi kalau kita pengen cepat, salah satunya punya media untuk menyalurkan ilmu kita. Itu juga lebih bagus. Yang lain ada? Kita selesaikan jam berapa ini? 6.15? Ada lagi pertanyaan? Silakan. Ya, untuk besok kalau kelas masing-masing semua wajib absen ya. Wajib absen. Oh, ini ada salam Ada Alifa tuh. Ya, silakan. Ustadz, kita mulai belajarnya kapan? Ya, baik. Jadi ini ada pembagian kelas. Ada yang besok pagi sudah mulai. Kemudian ada juga yang kemarin masih menawar waktu ya, artinya minta waktu. Ini untuk online, alhamdulillah kita sudah terbiasa dengan kelas yang paling pagi, kelas 5 ya, jam 5 maksud saya. Kemudian kalau offline selama ini alhamdulillah ada yang lebih pagi, 2:30 dan 2:30. Nah itu offline, jadi online belum ada. Nah nanti mungkin akan ketemu lagi ini teman-teman yang punya kesibukan tinggi, itu bisa memilih waktu yang lebih pagi. Nah, nanti untuk kelasnya siapa ini, Dek? Alifa ya? Masya Allah. Iya, kelas Semangatnya 4 luar SD, biasa. Ustaz. Ya, sebenarnya kalau kelas 4 itu sudah bisa mengikuti reguler umum ya sebenarnya. Tapi kalau pengen teman-temannya nanti ada yang kelas anak-anak, nggak apa-apa. Kita gabungkan yang kelas SD, SMP itu ya. Tapi selama ini saya perhatikan kelas 4 ke atas ya. Dengan catatan ya, kelas 4 ke bawah itu yang belum bisa, harus anak-anak. Kalau kelas 4 ke atas masih bisa sebenarnya mengikuti, bahkan kadang-kadang lebih pinter ya, lebih cepat nangkepnya ya, daripada yang sudah lebih dewasa. Silakan nanti kita lanjutkan dengan Japri melalui admin untuk menentukan mulai kelasnya. Ada yang sudah mulai pekan ini, ada yang pekan lalu sudah berjalan, dan ada yang pekan depan. Yang lain ada lagi? Silakan. Kalau tidak ada, ini langsung contoh praktek ya. Saya akan buktikan bahwasanya bahasa Arab itu sangat mudah sekali ya. Ini biar kita lebih yakin. Ya, slide berikutnya sudah ditampilkan. Ya. Familiar kata serapan. Kenapa kemarin semua diminta buat kata serapan? Minimal huruf Latinnya dulu deh. Kalau kita belum bisa nulis Arab, kita tetap akan bisa berbahasa Arab. Tapi paling hanya selesai di level 2. Kalau kita hanya bisa level 3 tapi mungkin yang muhadasah ya. Karena kemarin memang ada
bahkan usianya sudah di atas 70 tahun, nggak bisa nulis. Kalau nulis yang bisa baca ya beliau sendiri. Gitu. Katanya ini yang orang lain nggak akan bisa baca, jangankan tulisan Arab, tulisan Latinnya aja nggak bisa baca. Ini termasuk yang ajar ini ya. Tapi ternyata bisa muadasah, bahkan sampai ke Tanah Suci. Nah itu komunikasinya bagus sekali. Dan bisa lebih baik dalam menerjemahkan ya, meskipun dalam hal menulis dia tidak bisa. Nah itu kelebihannya ya, kalau kita mau familiar kata serapan. Nah ini kita lihat nih contoh kata serapan, kita sudah sering mendengar, mengucap, dan membaca atau berbahasa Arab. Sebagai contoh kertas. Kemudian sabun, fikir, batin, izin, milik, zikir, zahir, ahli, nanti besok yang sudah mengirimkan itu akan dikembalikan semua, biar tahu kesalahannya di mana. Ya. Nah, jadi ini semua bahasa Arab aslinya. Dan ternyata sudah ditemukan lebih dari 7.000 kata. Artinya modal kita cukup besar. Sadar atau tidak sadar, sebenarnya sudah ratusan yang kita sering dengar, bahkan mungkin ribuan, di atas 1.000 ya. 150 saja untuk level 1, selesai level 1 itu sudah sangat membantu kita nanti masuk di level 2. Sangat membantu. Nah, sebagai contoh nih, siapa yang tahu nih, boleh jawab duluan. Kata serapan untuk jenis profesi. Tabib. Ya, tabib ya, tabib itu kan dari tobib, dokter. Kita semua juga tahu kalau tabib itu menyembuhkan orang maksudnya. Maksudnya kalau sekarang bahasanya dokter. Kemudian kata sifat. Silahkan yang bisa. Dari serapan. Dari bahasa Arab sudah jadi bahasa Indonesia. Mahir ya Ustadz. Mahir, betul. Nah, mahir itu apa artinya? Pandai kan? Kita semua sudah tahu. Itu juga dulu dari bahasa Arab. Dan mungkin hanya belum sadar saja. Oh ternyata kita sudah sering dengar. Kita sudah sering mengucapkan. Nah, kita baru tahu 2 kata saja karena definisi kalimat itu adalah bisa merangkai minimal 2 kata. Artinya sudah bisa berbahasa Arab, itu sudah bisa buat kalimat, sudah selesai level 2 ya. Kalau kita paham bagaimana cara membuat kalimat. Nah, clue-nya begini. Kalau kita mau membuat kalimat, itu terdiri dari minimal 2 kata, yaitu subjek dan predikat, atau pelaku dan predikat. Nah, ciri-cirinya, kalau dia bukan nama orang atau nama tempat, maka yang subjek tadi atau pelaku tadi ditambahkan huruf al. Selain tabib, mungkin ada yang tahu. Kalau di pengadilan itu siapa yang memimpin itu? Hakim. Nah, hakim kan? Kita nggak sadar itu bahasa Arab. Mau tabib atau hakim tinggal tambahkan al. Cuman kalau kita itu tabib, itu kan huruf to ya. Itu pakai bacanya nanti samsiyah, alnya tidak terbaca. Jadi at-tabib atau at-tobib, nah perlunya kita mengerti tulisan aslinya kemarin adalah seperti itu, biar nanti kita tidak keliru maksudnya. Jadi at-tobib mahir, itu sudah kalimat. Kita belum sempat ngapa-ngapain ini ya, baru kata serapan saja. Al-hakim mahir, hakim itu pandai. Nah, jadi ini contoh, ternyata mudah sekali. Ini baru 2. Gimana kalau kita sudah ngerti 150? Bagaimana kalau sudah 450 level 2? Bagaimana kalau sudah 1000 level 3? Bagaimana kalau sudah di atas 1200 level 4? Jadi kata serapan maupun kosakata. Nah, itu akan sangat lebih banyak sekali yang bisa kita buat kalimat. Jadi nanti kita bisa memproduksi kalimat. Sekarang sebagai contoh nama tempat misalnya apa? Kata serapan. Pak Habib. Madrasah mungkin. Nah, madrasah itu juga betul. Artinya kan sekolahan kan, tempat belajar. Nah, tinggal ciri-cirinya tambahkan al. Jadi gimana itu? Kalau kata sifat kira-kira yang lebih tepat ada apa misalnya? Kata sifat. Dekat? Tahu nggak dekat? Sahabat dekat atau teman dekat? Qorib. Nah, korib, sahabat karib itu ya, kita sering kan, sahabat karib. Nah, sama, berarti kalau tadi mengatakan sekolah, apa kira-kira sekolah tadi? Ciri-cirinya tambahkan al subjeknya itu. Berarti al-madrasah qorib itu, Ustaz. Iya, al-madrasah korib.
nggak apa-apa, kita sementara baru tahu qorib. Tapi nanti belajar level 2 awal, kita sudah dijelaskan. Dalam bahasa Arab itu ada muzakkar, ada mu'annas. Nah, kalau kita main sifat, berarti subjeknya mu'annas, atau bendanya mu'annas, maka nanti sifatnya ikut mu'annas. Ciri-ciri mu'annas salah satunya menggunakan tak marbutoh. Berarti al-madrasah itu kan pakai tak marbutoh kan? Kira-kira jadi qorib apa? Qoribatun. Iya. Al-madrasatu qoribatun atau al-madrasah qoribah. Nah, ini kan sudah bisa buat kalimat kita, baru modal kata serapan, belum modal kosakata ya. Artinya belum masuk level 2 saja. Kalau kita sudah ngerti kata serapan itu sangat membantu ya buat kita semua. Nah, nanti silahkan dikembangkan. Yang kemarin belum selesai sampai 150 coba dicari dulu. Ya kalau nyari di Google cepat sekarang ya. Tapi kalau bisa nyari dulu, nginget-nginget dulu lah. Kira-kira apa? Jadi biar kita ini benar-benar sudah siap berbahasa Arab. Minimal untuk menyadarkan dulu, kalau bisa sekalian memfamiliarkan. Baik, itu baru bicara kata serapan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Tidak ada ya? Paham berarti ya maksudnya ya? Itu tadi saya berikan contoh, kalau kita mau menyusun kata menjadi kalimat. Lanjut. Jadi 6.30 saja ya kita akhir ya. Masih ada 14 menit. Slide berikutnya, bagaimana kita memfamiliarkan huruf. Nah, nanti masuk level 1, ini dimulai dari memfamiliarkan huruf, kemudian bisa merangkai menjadi kata. Silahkan slide berikutnya. Nah, itu contohnya nanti di bab 2 modul level. Nggak usah ini dulu ya. Nggak usah khawatir ya, kok saya belum dikasih modul ya ini. Nanti kalau sudah dikasih, kita jadi beda. Rasa ingin tahunya jadi berkurang. Ini kebiasaannya yang kemarin-kemarin begitu. Tapi kalau kita semua sudah sepakat, artinya sudah bisa mengkondisikan diri dengan trik tipsnya tadi, saya kira nggak masalah ya. Nanti akan diberikan modulnya. Huruf. Berapa huruf dalam bahasa Arab? 29 ya, Tat? Itu kotaknya aja ketahuan itu. 5 kali berapa itu? 4 kali 28. 7. 28. Ada yang mengatakan 29 ketika ditambahkan hamzah boleh. Ada yang mengatakan 30 karena tambah lam alif juga silahkan. Ya. Jadi itu ya, nggak usah masalah itu ya. Nggak ada masalah. Jadi kita familiar dulu huruf. Huruf itu saja sebenarnya sudah ada maknanya itu. Contoh alif. Alif kalau dikasih fathah apa? Nanti di bab berikutnya kan ada harokat itu. Tapi ini sangat dasar ya, nggak apa-apa ya, sedikit mengulang. Insya Allah teman-teman sudah bisa kok. Alif dikasih fathah itu apa? Bunyinya? A. Artinya apa? Bu Intan? Apakah? Nah, luar biasa ya. Apakah? Buktinya apa? Di surat mana? Nah, itu ada nanti sampai bisa seperti itu. Contohnya di Al-Ma'un. A. Ro'aital ladzi yukadzibu bidin. Ini bagi yang muslim muslimah ya, itu bisa langsung cross check di Al-Qur'an. Jadi selama ada contohnya di Al-Qur'an, ya kita nggak masalah. Kadang-kadang mohon maaf nih, belajar di pesantren tapi dia nggak ngerti. Ketika diajarkan contoh-contoh yang sudah ada dalam Al-Qur'an. Nggak tahu apa mungkin waktu belajar itu tidak memperhatikan atau karena mungkin terlewatkan atau apa ya. Nanti ada beberapa contoh lah yang teman-teman pesantren saja kadang-kadang merasa dikasih materi itu kok menurut dia tidak tepat. Nah, padahal karena dia belum menguasai wazan atau pattern perubahan pola kata. Baik, kemudian huruf ba. Ini saya mau coba satu-satu nih. Di sini ada Bu Friska ya? Ada, Ustaz. Nah, huruf ba itu kalau dikasih kasroh, tanda baca bunyinya apa? B. Artinya? Sudah sering loh itu. Belum tahu? Belum. Belum ya, padahal sering sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kalau dipisah-pisah nanti kita bisa ya. Jadi ayat-ayat itu nanti kita bisa pecah per kata, bisa bahkan per huruf. Bahkan kalau sudah familiar, ketika ini yang sering Jumatan, teman-teman yang Muslim ya, itu khotibnya ngomong apa, mengucapkan apa, apakah mukodimah atau ayat, itu bisa tahu itu berapa huruf, itu berapa kata, dan seterusnya. Nah, nanti seperti itu. Karena kita memang memfamiliarkan huruf, mulai dari huruf.
Bismillahirrahmanirrahim itu berapa kata, berapa huruf? B, itu artinya? Dengan. Ya, sekarang jadi tahu ya. Baik, nanti masih banyak contoh yang lain, tapi waktunya belum memungkinkan untuk saat ini. Nah, kemudian kita bagaimana mengembangkan kosakata, biar kosakata kita ini tidak hanya itu-itu saja. Jadi setiap ketemu temannya hanya Mas Muki, kaifahaluki, kaifahaluk, min aina anti, min aina anta gitu terus kan? Kan bosen gitu, nggak berkembang ya. Nah, nanti ketika kita mau menambah kosakata atau mengembangkan kosakata, rumusnya ada di sebelah kanan itu. Ma makna X. Jadi ini bisa ketika kita sudah merangkai huruf menjadi kata. Jadi nanti ada jenis-jenis kata berdasarkan huruf itu jumlah hurufnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bahkan kita bisa mendeteksi ya setiap kata apa itu ini berapa huruf sih gitu. Nah, itu kalau kita bagi yang sampai familiar sekali meskipun tidak harus gitu ya. Nah, ketika kita pengen mengembangkan kosakata maka cukup ma makna X, X B makna titik-titik. Di sini ada ataya ya. Ada tadi kok hilang lagi nih sinyalnya. Oh, ada itu ataya. Aina ataya. Atau tidak kedengaran. Muhammad Arifin. Tidak. Ini ya. Sinyalnya mungkin ya sudah atau sudah ada kegiatan. Ma makna X, X itu yang kita pengen tahu. Jadi tadi syarat triksnya pertama itu adalah rasa ingin tahu kita harus dimunculkan. Misalnya kita lagi makan pisang atau melihat pisang. Ma makna pisang. Jadi X itu yang kita pengen tahu. Nah, kalau sekarang kita setelah ini langsung pengen tahu benda-benda yang di sekitar kita itu luar biasa anugerah itu. Minimal kita nanti punya kertas selalu dibawa sama pena ya. Jadi ketika pengen tahu apa ya ditulis aja dulu Indonesianya, kalau belum ketemu jawabannya tanyakan nanti di grup. Misalnya ma makna pisang. Pisang bermakna mauzun. Cara menjawabnya demikian. Kemudian itu ada contoh ma makna dokter laki-laki. Apa artinya dokter laki-laki? Makna sendiri kan kata serapan sebenarnya. Dokter laki-laki bermakna tobib. Nah, kalau profesi ini enaknya kalau perempuan tinggal tambahkan tak marbutoh. Ma makna dokter perempuan. Dokter perempuan bermakna tobibah. Ma makna rumah, Pak Habib. Rumah bermakna bait. Ya, berarti sudah bisa baca ya. Kadang ada yang belum bisa baca sama sekali, ini luar biasa. Kemudian ma makna sandal. Ada siapa lagi nih yang bisa jawab? Pak Arif Dimyati, Masya Allah ini di Semarang ya. Nanti bisa ketemu Ustadz Nahrawi itu di Semarang. Masih monitor ini Pak Arif. Ada Bu Adil, masih menyimak. Ada Bapak Burdangin ini tinggal di mana domisilinya Pak? Baik, yang tahu saja silahkan. Sudah bisa baca ya, ma makna sandal? Sandal di mana? Na'lun, Tat. Na'lun. Nah, itu masih pakai harokat. Nanti kita akan terbiasa tanpa harokat. Seperti halnya kita ketik Arab di grup WA kita, itu bisa pakai harokat, bisa tanpa harokat. Tapi ketika kita sudah terbiasa mengerti maksudnya, tanpa harokat pun nanti kita jadi biasa. Tulisan-tulisan Arab di sekitar Masjidil Haram atau ketika kita masuk ke Arab Saudi, ke airport, itu kan tanpa harokat. Kita langsung bisa ngerti kok. Asal kita benar-benar familiar dengan bentuk mufradat itu, kosakata itu. Contohnya rumah sakit. Ada yang tahu nggak rumah sakit apa? Tashfa gitu ya. Ma makna surga, ma makna jannah. Nah, ketika kita baca Quran ada tulisan jannah. Itu boleh ditanyanya dibalik. Jannah bermakna surga. Ma makna jilbab, jilbab bermakna jilbab atau bermakna kerudung. Itu kata serapan juga ya. Nah, saya kira sampai di sini dulu, kita belum bisa perkenalan, nanti insya Allah per kelasnya masing-masing saja, waktu kita sudah hampir selesai. Ini baru pengembangan sampai kata ya, jadi merangkai huruf menjadi kata. Itu untuk simulasinya, insya Allah bahasa Arab sangat mudah. Bagi kita yang merasa terkendala tulisan, itu tidak ada masalah, karena tulisan itu orientasi terakhir. Jadi kalau sudah level 3 baru kita minta untuk tulisannya benar. Kalau masih level 1 ini alhamdulillah ini di sini ikut Ustadz Nahrawi Semarang. Nanti akan bantu juga mendampingi kelas
salah satu grup ya. Kemudian ada Ustadz Abdul Rokib ya, Masya Allah. Suaranya tidak terdengar ya. Nggak tahu yang setting, ada yang suara tidak terdengar itu nanti ditekan call. Dibuka semua kok. Di setting yang mute, unmute gitu ya. Baik, jadi nanti kita lanjutkan dalam kelas masing-masing, insya Allah. Ketika kita mau mengembangkan kata menjadi kalimat, bahkan sudah langsung ke praktek perkenalan ya, karena perkenalan ini paling penting untuk kita langsung bisa mempraktekkan komunikasi dengan teman-teman di sekitar kita, baik yang sudah bisa maupun yang belum bisa. Saya kira demikian. Kalau di slide-slide berikutnya ini adalah dokumentasi kegiatan kita berapa tahun yang lalu ya. Ada pertanyaan? Silakan, masih 5 menit. Sedikit Tat, izin. Siap. Terkait tulisan Arab itu berarti sebenarnya tulisan Arab itu sudah ada pakemnya ya, Tat. Artinya misalkan kata amil itu tulisannya ya harus seperti ini, terus kata alam tulisannya harus seperti ini. Artinya nanti kita juga selain harus ngapal kata Arabnya apa, juga harus istilahnya menghafalkan bentuk tulisannya gitu ya, Tat. Baik. Ya, jadi ini yang kemarin kita maksudkan bagaimana kita berupaya mengerti kata serapan, kan proses kita dari kata serapan ini, kita berusaha tahu artinya, ya, jadi berusaha tahu tulisan aslinya juga, itu bukan untuk dihafal kalau menurut saya, tapi difamiliarkan. Sebagai contoh, sama-sama kita mengucapkan amal, tadi ya disebut ya, amal. Itu alim juga, kalau kita salah tulisan asli Arabnya, maka bisa bermakna beda atau bahkan fatal ya, berkebalikan dari maksud tujuan kita. Sebagai contoh, amal, itu hurufnya apa saja itu, kata serapan amal itu, kalau Arabnya? Ain lam, ain mim lam. Betul, ain mem lam, amal ya, itu artinya perbuatan pekerjaan. Tapi begitu diganti alif, sama-sama kita sering ucapnya, mendengarnya amal, artinya menjadi tujuan atau cita-cita. Alim, alim juga begitu. Kita kan pernah dengar kata alim, alim sering ya. Tapi kita juga pernah mendengar adzabun alim. Apa Ya, itu alim. kira-kira? Nah, sama-sama alim. Kalau pakai ain, dia mengetahui. Atau ainnya panjang, alim, dia orang yang alim, orang yang pandai, orang yang mengetahui. Tapi begitu pakai alif, alim, itu artinya pedih. Pedih. Nah, atau sangat ya, artinya bisa bermakna beda sekali. Sama ketika kita berdoa, Robbana hablana min azwajina, kemarin saya dapat share itu dari Facebook, hati-hati salah baca doa itu ya. Nah, ini pentingnya kita belajar bahasa Arab. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina Qurrata ayun. Nah, itu qaf atau kaf itu? Qaf. Nah, qaf. Karena itu artinya penyejuk. Ayun itu dari kata ain, pandangan. Tapi begitu diganti kaf, ini tadi malam ini, anak saya juga belajar menanyakan bagaimana, apa artinya bola, gitu ya. Karena di sekolah temanya baru membahas tentang bola. Nah, itu kaf ya, qurratun itu pakai kaf. Baik, sebelum diakhiri, ini ada Ustadz Abdul Rokib ini, paling jauh ini. Dari Muara Bungo Jambi, Ustadz. Sudah bisa terdengar atau belum? Kok informasinya tidak ada suara? Baik, mungkin besok ya. Jadi nanti kami akan bagi tugas, saling monitor, saling backup untuk jadwalnya mulai pekan depan atau Februari ya, bergantian. Untuk sementara, kalau tidak ada pertanyaan, akan kita cukupkan. Ini silahkan sisa 1 menit ya. Slide-nya sudah habis, sudah ditutup.
Slide-nya ini Ustadz mau slide tanya, berikut. Ya, silakan. itu kalau di tulisan Arab itu kan kata bendanya kadang-kadang ada tambahan alif, ada tambahan waw, ada tambahan ya. Itu apakah ada pola-pola tertentu mana yang harus ditambah alif, ada waw, ada ya gitu atau gimana ya? Soalnya saya mengalami kesulitan kalau menghafal kosakata bahasa Arab itu kadang-kadang saya nggak tahu kapan harus ditambahkan alif, waw, ya itu. Ada polanya atau ada triknya nggak supaya tahu kapan Baik. pakainya? Ya, nah ini pertanyaannya sebenarnya lebih tepat besok ya, tapi karena sudah terlanjur bertanya, nggak apa-apa. Jadi ada alif itu kayak penambahan ketika fathah ya, panjang ya. Contohnya ad-dunya, dunia itu aja kan dunia, itu ya-nya tambahkan alif kan ya. Kemudian mustasfa, rumah sakit itu tambahan ya tanpa titik. Kemudian juga ada misalnya, apa ini saya lagi, kalau Solo misalnya, nama kota itu pakai waw. Nah itu apakah ada triknya? Kalau kita mau menulis Indonesia Arab, tidak ada. Jadi tidak pakai itu pun nggak apa-apa, selama harokatnya sudah benar. Tapi kalau kita mau ikut Al-Quran, kaidah Al-Quran, memang sudah ada dari sananya, contohnya demikian. Nah itu termasuk disebut huruf-huruf kelompok ghairu munsorif dalam bahasa Arab. Atau ada yang menyebutkan harfu ilat, huruf yang berpenyakit. Jadi sebenarnya itu tidak termasuk huruf, tapi dianggap huruf juga. Gitu. Maksudnya dia tidak bisa ditasrifkan, tidak bisa dirubah bentuknya atau harokatnya sehingga tidak bisa dirubah. Misalnya nanti akan belajar huruf jar kata depan, ila, ke, kan? Ketika kita belajar mengenal mustasfa itu kan ada huruf belakangnya ya mati ya, tapi bacanya mustasfa gitu kan, panjang ya. Itu tidak bisa jadi mustasfi ketika ada huruf jar ila. Seperti halnya yang lain, al masjidu atau masjidun, kalau ada ila menjadi ilal masjidi atau ila masjidin. Nah itu salah satu contohnya. Artinya kalau bagi kita yang masih level 1-2, penggunaannya masih Indonesia Arab, itu nggak usah khawatir, keliru. Nggak apa-apa. Misalnya kita nulis dunia, ya dunia aja, yang penting harokatnya benar. Diusahakan seperti itu. Kalaupun salah juga masih boleh ya. Karena teman-teman di Semarang ini kalau level 1 katanya wajib salah gitu. Malah disuruh mengeksplor ya kesalahan kita. Agar apa? Agar nanti tidak terulang. Jadi jangan takut dengan salah. Kemudian kalau kita mau masuk level 2 nanti, katanya kalau level 1 itu salah wajib, level 2 itu salah sunnah katanya. Itu mereka aja membuat istilahnya ya, bahasa candanya ya. Nah, nanti level 3 baru makruh. Nah, level 4 harus haram gitu ya. Jangan sampai kita salah dalam hal tulisan-tulisan tersebut. Kenapa? Karena berkaitan dengan makna dalam Al-Qur'an memang ketetapannya demikian. Meskipun dalam hal pengucapan kadang-kadang tidak ada bedanya ya. Jadi ukuran tulisan itu memang ukuran finalnya kita mengerti sesuatu. Tulisan atau ucapan yang kita kita sampaikan, perkataan itu benar atau tidak, maksudnya itu sebenarnya dengan bahasa tulisan. Tapi sekali lagi untuk di Indonesia itu kita di level 3 saja. Kalau sekarang silahkan yang masih belum familiar dengan asli bagaimana tulisannya, nggak masalah, beranikan saja menulis gitu ya, nggak usah takut. Jadi latih dari sekarang menulis. Karena memang itu prosesnya nanti di level 3 baru harus benar. Usahakan benar ya maksud saya. Level 4 jangan salah lagi. Jadi saya kira demikian. Sudah 33 ini sudah over ya. Overtime. Syukron ala ihtimamikum. Thanks for your attention. Ila liqa fi yaumis sabt. Sampai jumpa lagi di hari Sabtu. Atlubu minkumul afa, mohon maaf kalau ada kesalahan. Kalau sudah tidak ada lagi tambahan atau pertanyaan, saya ucapkan terima kasih. Ala hudurikum wa ihtimamikum atas kehadirannya dan perhatiannya. Nakhtatim bidoa kafaratul majlis wa naqallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa nastaghfirullah bilhamdillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustadz. Wa iyyakum. Jazakallah. Assalamualaikum.